Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke kelas, ini kelas jurusan teknik ototronik. Jadi untuk pemahaman dasar yang pertama atau kompetensi dasar yang pertama yang wajib kalian pelajari dari mapel ini. Mapelnya namanya PPEMS-ML, perawatan dan perbaikan engine management system dan motor listrik. Nah, KD pertama yang harus kalian kuasai, oke namanya kita berkutat masalah IMS. IMS apa kepanjangannya? Itu dari kata engine management system. Jadi kita akan mempelajari tentang sistem pengaturan atau sistem yang mengatur tentang kerja dari sebuah engine atau mesin penggerak pada kendaraan. Nah, dalam engine management system kita akan bagi 3 area yang harus kita pahami. First, kita cukup tahu prosesor atau otak utama yang mengatur segala kerja dari engine, yang membuat engine itu bisa menyala, kemudian dia bisa idle, akselerasi dan sebagainya. Kalian di materi sebelumnya telah mempelajari tentang karburator, yang mana karburator itu bertugas untuk mencampur udara dan bahan bakar untuk suplai dari kerja engine. Nah, kalau mobil yang sekarang yang EFI atau Electronic Fuel Injection, jadi kita kenal dengan istilah engine management system, mencakup semuanya, mulai dari bahan bakar, udara, pengapian, output, sampai pembacaan gejala-gejala yang lain pada engine. Oke, prosesor itu kalau di kendaraan kita kenal dengan istilah ECU atau ECM. ECU itu kepanjangannya engine. Maaf keliru saya. Panjangannya Electronic Control Unit. Kalau ECM itu namanya panjangannya Engine Control Module. Sama, maksudnya sama. Jadi dia merupakan otaknya. Kalau di CPU itu ya prosesor. Kalau di CPU-nya komputer, prosesor adalah core-nya, intinya. Core of the core, lupakan. Yang kedua, kalian nanti dari yang paling sedikit dulu ya, paling sedikit ada aktuator. Aktuator itu bahasa asing ya, bahasa Inggris ya. Kalian kenal istilah bahasa Indonesia yang namanya aktualisasi atau perwujudan atau mewujudkan atau melaksanakan. Nah, aktuator itu adalah komponen elektronik pada engine yang mana dia diperintah oleh prosesor, oleh ECM, oleh ECU untuk melakukan tugasnya. Tadi saya sebutkan EFI, Electronic Fuel Injection. Yang pertama aktuator yang umum pada kendaraan itu ada injektor. Jelas, injektor yang menginjek atau menyemprotkan atau mengkabutkan bahan bakar. Yang berikutnya ada ini. Ignition coil atau bahasa Indonesianya koil pengapian. Busi nggak termasuk ya. Busi hanya perantara. Di atasnya busi ada kabel tegangan tinggi. Di atasnya kabel tegangan tinggi ada koil pengapian. Selain ini apa ada lagi Pak? Injektor, aktuator. Ada lagi?
masih ada. Namanya ISC. Jika dilengkapi ya, dalam tanda kutip jika dilengkapi. Ini namanya idle speed control. Pada beberapa kendaraan, ada di Toyota Avanza, ada di Suzuki Wagon R, ada di Grand Max, Luxio, Terios, Rush, pakai idle speed control. Dia bertugas mengatur berapa pembukaan yang dibutuhkan itu supaya mesin tetap berada pada putaran idle. Dia pun yang mengatur ketika mobil itu masih kondisi dingin dan harus di start. Dia yang mengatur. Ada lagi namanya motor throttle positioning. Yang keempat ini lagi-lagi sama, jika dilengkapi. Kenapa ada motor throttle positioning? Jadi motor ini bertugas membuka dan menutup throttle yang ada di throttle body atau saluran yang nantinya dimasuki oleh udara. Ini dilengkapi jika ada sensor yang lain. Oke, selain ini ada apa lagi ya? Beban udah dibaca ini kemudian secara umum ini yang harus kalian kenali. Secara umum ada bahan bakar, ada api, ada masukan udara. Ini ya yang mengatur masukan udara di sini. Nah, dari aktuator ini mereka bekerja tadi yang diperintah oleh prosesor. Prosesor merintah kerja dari aktuator itu atas dasar gejala yang dibaca oleh sensor. Yang ketiga ada sensor. Oke. Kalau sensor nggak melaporkan gejala macam-macam, ya prosesor nggak mau perintah lah. Sensornya rusak, apa yang mau diperintah? Itu intinya. Jadi ini dia laporan ke prosesor perintah aktuator. Gampangannya gitu. Oke. Sensor yang pertama ada yang namanya yang paling umum lagi ya, kita mulai dari yang paling umum. Sensor putaran. Ada CKP dan CMP. CK itu berasal dari kata crank. Jadi CKP itu membaca putaran dari crankshaft. Atau lebih lengkapnya crankshaft position sensor, CKP sensor, CMP sensor. CM dari cam. Oke, kepotong ya videonya ya. Kita lanjutkan. Tadi saya terangkan masalah sensor putaran, ada CKP, CMP. CKP crankshaft position sensor, sensor yang membaca posisi dari crankshaft. CMP camshaft positioning sensor, jadi sensor yang membaca tentang posisi dari camshaft. Jadi yang dibaca oleh keduanya ini adalah sudut putar, kemudian titik putar. Masing-masing porosnya itu kayak gini. Ini ada titik startnya. Masing-masing ada titik startnya. Sensor itu membaca dia di posisi yang mana. Jadi di kelas 10 kalian belajar tentang langkah hisap, kompresi, ekspansi, buang. Nah, itu berdasarkan kerja secara mekanikal, maaf. Jadi kerja mekanis. Nah, kalau dengan adanya sensor ini itu jadi lebih akurat. Oh, posisinya piston nomor 1 dia langkah apa? Langkah hisap. Posisinya tepat di sini, cocokkan. CKP sama CMP, oke cocok, start, ceklek, jalan. Jadi lebih akurat di sini. Oke. Sensor yang kedua
Yang umum lagi ya, ada yang membaca tentang suhu. Dulu ada namanya WTS ya, dulu. Jadi dia water temperature sensor. Saya tulisnya agak salah-salah dikit, tidak apa-apa ya. Atau ECT. Dua ini sama ya. Dua ini sama, hanya beda istilah aja. ECT itu engine coolant. Temperatur kasih aja sensor. Jadi dia membaca suhu dari air pendingin atau air radiator. Air radiator namanya coolant. Engine coolant temperature sensor. Kalau yang engine tipe lama disebutnya sebagai WTS, water temperature sensor, karena masih pendinginnya air biasa. Nah, sensor suhu dulu ada juga. Ada beberapa kendaraan yang menerapkan pembacaan suhu udara masuk. Namanya IAT. Intake air temperatur sensor. Oke. Jadi dia membaca suhu masukan udara. Fungsinya buat apa? Macam-macam. Saat suhu dingin, berarti bahan bakarnya harus diperbanyak. Saat suhu normal, kemudian engine-nya normal, bahan bakar yang disemprotkan pada hitungan teoritis. Bagaimana? 14,7 banding 1. Yang kalian pelajari sesuai karburator kemarin ya. Di EV ini jadi lebih irit karena beberapa sensor mengirimkan data ke prosesor sehingga aktuatornya ngirimkan apapun mulai dari injektor sampai pengapian itu jadi sesuai. Nah, selain sensor ini sebetulnya masih banyak ya. Karena masih banyak, gimana kalau kita hapus? Jadi maaf ya, nanti mungkin videonya kepotong lagi. Halo, memori saya terbatas. Memori HP maksudnya. Memori wongnya terbatas, repot. Oke. Naik ke atas ya. Terkait sensor suhu, kalian cukup paham sensor suhu ini. Ada putaran suhu. Kemudian ada lagi sensor ini ya, C ya. Sensor masukan udara. Sensor masukan udara itu letaknya ada di throttle body. Jadi dia membaca berapa jumlah udara yang masuk atau udara yang harusnya dimasukkan ke dalam ruang bakar. Nah, sensor ini ada dua jenis ya. Yang model lama atau di beberapa kendaraan yang agak lama, EV yang lama ya, ada disebut mass airflow sensor. Mass airflow, maaf. Mass itu artinya massa. Jadi massa udara yang masuk itu dihitung. Mass airflow. Kemudian ada manifold. Maaf, ini singkatannya MAP sensor, MAP. Yang ini namanya MAP. Ini namanya MAP biru. Mass airflow sama manifold absolute pressure. Untuk kendaraan yang sekarang ada yang cuma pakai ini saja, ada yang
sudah pakai manifold absolute pressure sensor. Ada kendaraan yang menerapkan dua-duanya, ada. Kemarin saya temui di produknya Honda ya. Jadi dia punya mass airflow sensor, kemudian dia juga punya manifold absolute pressure sensor. Ini bertujuan seandainya yang paling ini misalkan satu ini mati shred, satunya masih aktif dalam keadaan darurat. Jadi bedanya apa? Mass airflow itu membaca udara yang masuk masanya. Kalau manifold absolute pressure sensor itu membaca tekanan absolut atau tekanan mutlak yang ada pada intake manifold. Tujuannya sama, cara kerjanya beda. Tuh, sensor masukkan udara. Dua ini dibantu oleh aktuator yang namanya idle speed sensor dan garis miring atau ya motor throttle positioning. Jadi ini sensor masukkan udara. Ada lagi sensor ini. Yang berikutnya adalah sensor keluaran yang wajib kalian ketahui. Sebetulnya sensor itu ada banyak, macam-macam, termasuk yang terbaru punyanya Honda. Honda nyebutkannya Honda Sensing atau indera dari kendaraan Honda. Nah, yang perlu kalian ketahui yang saya terangkan ini dulu aja. Kalian paham ini, nanti pengembangannya gampang. Yang berikutnya adalah sensor keluaran. Sensor keluaran ada macam-macam. Sensor keluaran gas buang. Kalian nanti akan menemukan O2 sensor atau oksigen sensor. Oksigen sensor ada dua. Nah, terkait letak-letak sensor, aktuator dan sebagainya kita pelajari pertemuan berikutnya. Nanti kita bedah satu engine full, letaknya di mana saja nanti saya tunjukkan. Sementara kalian cukup ketahui dulu. Nanti ada tugas dari saya. Oksigen sensor ada oksigen sensor 1 dan 2. Oke ya. Kepotong lagi gara-gara memori habis, memori HP. Ini video 3, video penutupan dari saya. Sampai saya tulis duluan. Itu yang terakhir adalah video sensor pembacaan keluaran putaran dari dua macam. Yang pertama namanya vehicle speed sensor. Dia letaknya ada di transmisi. Dia membaca output dari putaran mesin yang dikirimkan ke transmisi. Dari transmisi itu muter roda. Nah, antara transmisi dan putaran roda itu dia membaca dia membaca seberapa putarannya yang dia transfer. Nah, wujud putaran yang terbaca ada dua. Yang pertama RPS, yang kedua RPM. RPS rotation per second dan RPM rotation per minute. Nah, berikutnya ada WSS, wheel speed sensor. Wheel itu dari kata roda. Jadi kalau satu kendaraan satunya roda. Nah, WSS itu dia membaca putaran masing-masing roda. Berapa RPM atau RPS yang dikirimkan sensor ke aktuator dari masing-masing roda. Biasanya yang dilengkapi WSS itu kendaraan yang dalam artian dia sudah dilengkapi sistem yang namanya ABS, anti-lock braking system, anti-lock braking. Nah, ini sensor keluaran dari putaran dan keluaran dari gas buang. Selain ini apa ada lagi? Banyak sebetulnya sensor tubrukan yang diletakkan di bumper. Jadi sensor tumbukan, bukan sensor tubrukan, sensor tumbukan. Jadi sensor yang mengaktifkan kerja dari airbag. Ada. Kemudian banyak lagi. Nah, tambahan dari saya. Ini saya hapus lagi ya.
Saya hapus dulu. Pada beberapa kendaraan ya yang terbaru tapi biasanya yang sekarang wajib, kalian kenal istilah ini VVTi atau VTi. Ini aja ya, sama sebenarnya artinya kepanjangannya. Ini ya, namanya VMA, variable fail timing intelligence. Jadi dia bukan kecerdasan buatan ya. Jadi dia teknologi yang ditanamkan di kerja katup. Berarti dia ditanamkan di area putaran camshaft. Jadi dia mengatur seberapa lama katup bisa pintu membuka dan seberapa lama katup buang itu membuka atau seberapa cepat dia menutup. Nah, teknologi ini dimungkinkan untuk optimalisasi masukan udara ke ruang bakar dan optimalisasi bahan bakar yang disemprotkan oleh injektor. Nah, namanya VVTi. Nah, komponennya ini dua ini dia masuk kategori aktuator. Jadi VVTi itu aktuator yang diperintah oleh prosesor. Ini tambahan. Ada beberapa kendaraan yang dulu nggak pakai, sama-sama EV tapi yang dulu nggak pakai ini. Ada kalau di Suzuki dia namanya OCV, sama. Ini dan ini sama. OCV itu oil control valve. Sama tujuannya. Jadi dia mengatur lamanya bukanya katup hisap. Sama juga dengan bantuan oil. Jadi di dalamnya ada olinya. Dia merupakan aktuator juga. Nah, ini aja tambahan dari saya. Jadi nanti habis ini ada kuis. Linknya saya kirim ke Google Classroom ya. Itu aja. Tetap semangat, tetap belajar dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.